Pesawat sederhana. Rizky baru saja membeli satu kaleng biskuit dan hendak membuka tutupnya. Dengan segera ia buka tutup kaleng itu langsung dengan tangannya. Tetapi tutup kaleng sangat sulit dibuka. Akhirnya, ia berinisiatif untuk mengambil sebuah sendok makan untuk membukanya. Dengan mendorong bagian cekung sendok ke bawah dan mencungkil tutup kaleng, ternyata tutup kaleng dapat terbuka dengan lebih mudah. Nah, setiap alat yang mempermudah kita melakukan usaha disebut pesawat atau mesin. Pesawat modern yang sering kita lihat seperti TV, mobil, komputer, pesawat terbang, telepon, dan peralatan canggih lainnya termasuk sebagai pesawat rumit. Pesawat rumit merupakan gabungan dari pesawat sederhana. Pada dasarnya, pesawat sederhana ada 4 macam, yaitu tuas, katrol, bidang miring, dan roda gigi. Untuk memahami keempat macam pesawat sederhana ini, perhatikan penjelasan berikut. Tuas atau pengungkit. Sendok makan yang kamu gunakan sebelumnya termasuk sebagai tuas atau istilah lainnya pengungkit. Tuas adalah pesawat sederhana yang berbentuk batang keras sempit yang dapat berputar di sekitar satu titik yang disebut dengan titik tumpu. Pernahkah kamu melihat seseorang yang ingin memindahkan batu yang besar? Untuk memindahkannya, ia menggunakan linggis atau semacam tongkat dari besi. Cara yang dilakukan orang tersebut yaitu dengan menaruh salah satu ujung linggis di bawah batu besar. Nah, di bawah linggis ini diletakkan batu kecil yang berfungsi sebagai tumpuan untuk mengangkat batu besar. Setelah itu, ujung linggis diangkat atau ditekan. Lalu, bagaimana cara tuas melakukan usaha? Perhatikan penjelasan berikut. Titik C adalah titik tumpu. Titik A, di mana orang ini mengerahkan gaya ototnya dengan menekan linggis ke bawah disebut titik kuasa. Gaya tekan yang dikerjakannya yaitu F disebut kuasa. Titik B, di mana berat batu besar menekan disebut titik beban. Berat batu yang diangkatnya yaitu W disebut beban. Nah, jarak titik beban ke titik tumpu yaitu BC disebut lengan beban atau LB. Sedangkan jarak titik kuasa ke titik tumpu yaitu AC disebut lengan kuasa atau LK. Perbandingan antara beban yang diangkat dan kuasa yang dilakukan disebut keuntungan mekanis, yang dirumuskan dengan keuntungan mekanis sama dengan beban per kuasa sama dengan W per F. Rumus untuk menentukan besar gaya atau beban adalah F dikali LK sama dengan W dikali LB. Maka, rumus keuntungan mekanis sebelumnya menjadi keuntungan mekanis atau KM sama dengan W per F sama dengan LK per LB. Coba kamu kalikan silang. Sama bukan? Jika kita anggap kuasa sebagai masukan atau input dan beban sebagai keluaran atau output, maka pada pesawat sederhana berlaku kekekalan usaha yaitu usaha masukan sama dengan usaha keluaran. WK sama dengan WB. F dikali DK sama dengan W dikali DB. Dengan catatan, D di sini sama dengan L. Kekekalan usaha menyatakan bahwa pesawat sederhana selalu bekerja memperbesar gaya saja atau memperbesar perpindahan saja. Pesawat sederhana tidak pernah memperbesar gaya sekaligus perpindahannya. Misalnya seperti linggis. Ketika tuas ini ingin memperbesar gaya menjadi 2 kali, tuas harus membayarnya dengan memperkecil perpindahan setengah kali. Jika gaya yang dilakukan sebesar 50 Newton dengan perpindahan suatu benda sejauh 1 meter, maka jika gaya diperbesar menjadi 100 Newton dengan usaha yang sama, maka perpindahan menjadi semakin kecil, misalnya 0,5 meter. Macam-macam tuas. Tuas dapat dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan pada letak titik gaya, titik beban, dan titik tumpu, yaitu tuas kelas pertama, tuas kelas kedua, dan tuas kelas ketiga. Untuk memahaminya, perhatikan penjelasan berikut. Tuas kelas pertama.
Jenis tuas ini memiliki ciri titik tumpunya terletak di antara titik gaya atau kuasa dan titik beban. Makin dekat letak titik tumpu ke beban atau makin kecil LB, makin besar keuntungan mekanis tuas. Ingat keuntungan mekanis atau KM sama dengan LK per LB. Contoh lain dari tuas kelas pertama adalah linggis, gunting, tang, timbangan atau neraca, dan papan jungkat-jungkit. Tuas kelas kedua. Jenis tuas ini memiliki ciri titik beban terletak di antara titik gaya atau kuasa dan titik tumpunya. Makin dekat letak titik tumpu dari beban atau LB mengecil, maka makin besar keuntungan mekanis pesawat. Ingat selalu, keuntungan mekanis atau KM sama dengan LK per LB. Contoh tuas kelas kedua dapat diamati pada pembuka botol, pemecah kenari, dan gerobak beroda 1. Tuas kelas ketiga. Nah, jenis tuas ini memiliki ciri titik gaya atau kuasa terletak di antara titik tumpu dan titik beban. Pada jenis tuas ini, lengan kuasa selalu lebih kecil daripada lengan beban, atau LK lebih kecil dari LB. Maka, sesuai prinsip tuas kuasa, haruslah lebih besar daripada beban, atau F lebih besar dari W. Artinya, pada jenis tuas ini tidak berfungsi sebagai pembesar gaya, melainkan sebagai pembesar perpindahan. Karena itu, ketika kamu melempar batu, maka otot lenganmu melakukan kuasa lebih besar daripada beban atau berat batu. Sebagai hasilnya, batu dapat terlempar lebih jauh. Contoh lain pada tuas ini adalah sapu, pinset, sekop, dan alat pancing. Perhitungan tuas. Nah, kita telah mempelajari teori mengenai tuas. Sekarang, kita akan mengaplikasikannya ke dalam bentuk soal. Perhatikan contoh perhitungan pada tuas berikut. Sebuah linggis digunakan untuk memindahkan sebongkah batu yang terletak di tanah. Ujung linggis disisipkan di bawah batu. Kemudian, linggis ditumpu pada jarak 1/4 meter dari ujung linggis yang disisipkan ke tanah. Jika berat batu 300 Newton dan panjang linggis 1 meter, berapakah? 1. Kuasa minimum yang harus dilakukan untuk dapat mengangkat batu tersebut. 2. Keuntungan mekanis tuas ini. 3. Jauh batu tersebut terangkat jika titik kuasa turun 1/4 meter. Untuk memudahkan kamu menjawab pertanyaan ini, dapat kita lukiskan dengan beban atau W sama dengan 300 Newton. Lengan beban atau LB sama dengan BC sama dengan 1/4 meter. Lengan kuasa atau LK sama dengan AC sama dengan 3/4 meter. Pertama, gunakan prinsip tuas. Kuasa dikali lengan kuasa sama dengan beban dikali lengan beban. F dikali LK sama dengan W dikali LB. F kali 3/4 meter sama dengan 300 kali 1/4 meter. Satuan meter dapat kita coret, sehingga menjadi 3/4 F sama dengan 300/4 Newton. Maka, F sama dengan 300/4 Newton dikali 4/3. Angka 4 dapat kita coret karena saling membagi. Maka hasil akhirnya F sama dengan 100 Newton. Maka kuasa minimum untuk dapat mengangkat batu adalah sebesar 100 Newton. Kedua, keuntungan mekanis sama dengan perbandingan antara lengan kuasa LK dengan lengan beban LB sama dengan 3/4 meter banding 1/4 meter. Atau sama dengan 3/4 dikali 4/1. Nah, angka 4 dapat kita coret karena saling membagi, sehingga keuntungan mekanis adalah 3 meter. Ketiga, usaha yang dilakukan oleh kuasa F adalah W sama dengan F dikali LK, dengan LK sama dengan perpindahan titik kuasa, sama dengan 1/4 meter, sama dengan 100 Newton dikali 1/4 meter, sama dengan 25 Newton meter, atau sama dengan 25 Joule. Usaha untuk mengangkat batu, W sama dengan W dikali LB, dengan LB sama dengan perpindahan titik beban,
25 Joule sama dengan 300 Newton dikali LB. Maka, perpindahan titik beban, LB sama dengan 25 Joule per 300 Newton, sama dengan 1/12 meter. Perhatikan, pesawat sederhana berguna untuk mempermudah melakukan usaha, bukan mengurangi usaha. Dengan kata lain, usaha yang dilakukan kuasa sama dengan usaha untuk mengangkat batu.